Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Alfiatur Rahma, NIM 2005114243. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan lingkungan. Pada penasaran kan gimana pengelolaan lingkungan itu? Cus, kita simak videonya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar manusia untuk memelihara, melestarikan, serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan beraneka ragam. Secara garis besar, ada 4 ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi: yang pertama, pengelolaan lingkungan secara rutin; yang kedua, perencanaan dini, pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan; yang ketiga, perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan. Yang keempat, perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia sendiri. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, serta pengendalian lingkungan hidup. Manusia secara rutin mengolah lingkungannya yang dilaksanakan oleh masyarakat secara sehari-hari. Misalnya pembuangan sampah, penyaluran limbah rumah tangga, petani yang secara rutin memelihara sekedan, perairan sawah, memberantas hama, penyakit, dan sebagainya. Walaupun kegiatan pengelolaan lingkungan secara rutin, namun kegiatan itu sering tidak disebut sebagai pengelolaan rutin. Perencanaan pengelolaan secara dini perlu dikembangkan untuk dapat memberikan petunjuk pembangunan apa yang sesuai di suatu daerah, tempat pembangunan itu dilakukan, dan bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Karena sifatnya bersifat dini, konflik antara lingkungan dan pembangunan dapat dihindari atau dikurangi dengan pemecahan secara dini. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan bukan merupakan hambatan pembangunan, melainkan pendukung pembangunan. Perencanaan lingkungan yang akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian, yaitu mencakup aspek ketiga dan keempat, berturut-turut untuk rencana proyek pembangunan dan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk rencana proyek pembangunan umumnya dilakukan berdasarkan perkiraan dampak apa yang diakibatkan dari proyek tersebut. Metode perencanaan dampak lingkungan yang demikian ini disebut analisis dampak lingkungan atau ANDAL, yang merupakan sarana untuk memeriksa kelayakan rencana proyek dari segi lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini mempunyai tujuan sebagai berikut: mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas: yang pertama, asas tanggung jawab negara. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat, dan negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan
merusakan lingkungan hidup. Yang kedua, asas berkelanjutan, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya, dukung ekosistem, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga, asas manfaat. Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan dan keseimbangan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan budaya. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah: yang pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang keenam, terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: yang pertama, permasalahan lingkungan alam; yang kedua, permasalahan lingkungan buatan; dan yang ketiga, permasalahan lingkungan sosial. Yang pertama, permasalahan lingkungan alam. A. Sumber daya lahan. Bertambahnya jumlah penduduk disertai dengan meningkatnya pembangunan, pola penggunaan lahan tidak sesuai dan kemampuan lahan sehingga degradasi lahan karena penggunaan bahan-bahan kimia untuk pertanian. Yang B. Sumber daya air. Pencemaran air, penurunan muka air tanah, kekeringan, dan banjir. Yang C. Sumber daya hutan. Kebakaran hutan, perambahan hutan, perladangan berpindah, tumpang tindih penggunaan lahan hutan dengan kegiatan pembangunan seperti perkebunan, transmigrasi, pertambangan, pembangunan jalan, dan prasarana lainnya. Sementara itu, kegiatan-kegiatan rehabilitasi belum memadai dibandingkan dengan laju kerusakan yang terjadi. Yang D. Keanekaragaman hayati. Pulau-pulau di Indonesia bervariasi dari yang sempit hingga luas, dari datar sampai berbukit, serta bergunung tinggi, sehingga mampu menunjang kehidupan flora, fauna, dan mikroba yang beraneka ragam. Ditambah lagi dengan kekayaan hayati yang ada di laut. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai mega diversity jenis hayati. Namun demikian, keanekaragaman hayati Indonesia cenderung menyusut karena lingkungan yang mendukung kehidupan. Mega diversity disebut diperkirakan menyusut seluas 15.000 sampai 20.000 hektar per tahun. Karena konsentrasi lahan pertanian, monokultur, perindustrian, laut, dan lain-lain. Yang E. Pesisir lautan. Permasalahan Indonesia terutama karena eksploitasi yang berlebihan tanpa terkendali terhadap sumber daya alam di wilayah pesisir dan lautan, seperti hutan mangrove, terumbu karang, pasir laut, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan degradasi ekosistem pesisir dan lautan. Selain itu juga terjadi pencemaran oleh logam berat dan tumpahan minyak. Dan yang F. Udara.
Udara merupakan bagian atmosfer yang peka terhadap pengaruh lingkungan. Pencemaran udara akan mempengaruhi kualitas udara, cuaca, dan iklim. Peningkatan konsentrasi gas-gas akibat aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon yang menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, permasalahan lingkungan buatan. Permasalahan yang terjadi terutama adalah kualitas lingkungan di perkotaan yang cenderung menurun, seperti kurangnya ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, dan lapangan olahraga. Banyaknya pemukiman kumuh, harga tanah yang semakin mahal, serta masalah yang timbul karena sampah dan pencemaran. Yang ketiga, permasalahan lingkungan sosial. Perubahan masyarakat yang bersifat tradisional agraris ke masyarakat era industri modernisasi menyebabkan perubahan sosial antara lain. Yang A, perubahan peranata, seperti peranata keluarga, pemerintahan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Yang B, perubahan nilai, nilai gotong royong, kesetiakawanan sosial, loyalitas, kebersamaan, menjadi kebebasan, individual, materialistik, liberal, dan lain-lain. Yang C, keanekaragaman kelompok, berkembangnya peranata dan nilai-nilai masyarakat membawa semakin berkembangnya ragam kelompok sosial dan kelas ekonomi. Yang D, kontrol sosial. Melemahnya kontrol sosial dalam masyarakat dan keluarga telah banyak memunculkan masalah-masalah sosial psikologis dalam masyarakat. Selanjutnya, pendekatan atau instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup terdapat 8 pendekatan atau instrumen. Pemilihan pendekatan atau instrumen mana yang akan digunakan tergantung pada karakteristik lingkungan yang menonjol dan permasalahan lingkungan yang ada. Yang pertama, pendekatan teknologis. Melalui pendekatan ini, maka teknologi yang membawa dampak kerusakan lingkungan diganti dengan teknologi yang ramah lingkungan atau teknologi bersih. Juga dikembangkan teknologi pengelolaan limbah. Dalam hal ini diterapkan prinsip 4R yang terdiri dari 1. Reuse atau pemakaian kembali, yang kedua reduce atau pengurangan, yang ketiga recycle atau daur ulang, yang keempat recovery atau pemulihan. Yang kedua, pendekatan administrasi, hukum, dan peraturan. Pendekatan ini dilakukan dengan jalan melakukan penataan dan pengaturan terhadap manusia sebagai pelaku lingkungan, sehingga perilaku manusia dapat terkendali, yang pada akhirnya diharapkan dampak negatif dari kegiatannya terhadap lingkungan akan berkurang atau dapat diatasi. Pendekatan ini dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama, mengikat atau ada konsekuensi hukuman seperti AMDAL, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, UKL, Upaya Pengelolaan Lingkungan, UPL, Upaya Pemantauan Lingkungan, dan baku, mutu, tata ruang, dan lain-lain. Kedua, sukarela atau ada konsekuensi di masyarakat nasional atau internasional seperti eco-labeling, sertifikat halal. Yang ketiga, pendekatan ekonomis. Dalam pendekatan ini, setiap komponen lingkungan dianggap mempunyai harga ekonomi dan dilakukan evaluasi terhadap perubahan lingkungan. Jika diketahui harga lingkungan sangat mahal, maka diharapkan manusia akan berhati-hati terhadap lingkungannya. Dalam ekonomi lingkungan, barang di lingkungan dianggap sebagai barang produksi sehingga faktor lingkungan diinternalkan atau dimasukkan ke dalam biaya produksi. Dengan demikian, lingkungan merupakan barang yang sangat berharga. Yang keempat, pendekatan pendidik atau pelatihan.
merasa tidak mempunyai kapasitas dalam pengelolaan lingkungan sebagai korban ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan. Maka untuk mengantisipasi semua kondisi tersebut, diperlukan pendidikan dan pelatihan mengenai lingkungan hidup dan pengelolaannya. Pendidikan atau pelatihan ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Yang kelima, pendekatan sosial budaya. Keragaman sosial budaya dalam masyarakat akan mempengaruhi pandangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi dalam pengelolaan lingkungan di tiap wilayah masyarakat. Jadi, pengelolaan lingkungan akan bersifat lokal dan spesifik untuk suatu wilayah tertentu. Harus diperhatikan juga adanya indigenous knowledge atau pengetahuan lokal yang merupakan kearifan tradisional atau masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan. Misalnya, pada masyarakat petani di Jawa terdapat sistem penggiliran tanaman berdasarkan studi mangsa. Yang keenam, pendekatan sosiopolitik. Dengan adanya konflik kepentingan antar berbagai pihak, maka harus dilakukan upaya mengelola konflik tersebut dan dapat memecahkan permasalahan dengan musyawarah secara bijaksana, sehingga dapat terciptanya win-win solution di antara pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatan sosiopolitik ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar wilayah, antar sektor, atau antar kelompok etnik. Yang ketujuh, pendekatan ekologis. Pendekatan ini dianggap sebagai satu-satunya pendekatan yang mendasarkan diri pada kepentingan altruistik dan cenderung mengacu pada strategi konservasi dunia. Strategi konservasi dunia. Yang pertama, perlindungan proses ekologis yang penting sebagai penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan jenis ekosistem secara lestari. Kelemahannya, ketidakmampuan informasi keilmuan bagi suatu pengelolaan lingkungan. Penentuan batas ekosistem sangat relatif. Adanya alternatif mekanisme pemecahan persoalan lingkungan yang tidak siap dihadapi oleh masyarakat. Dan yang terakhir, pendekatan agama. Moral dan sikap mental manusia sebagai pengelola lingkungan merupakan landasan dasar bagi manusia untuk menyikapi lingkungan hidupnya. Moral dan sikap manusia itu dipengaruhi oleh ketaatan pada agamanya, sedangkan agama mengatur manusia dan memberi arahan dalam mengelola bumi atau lingkungan hidupnya. Jadi, dengan pendekatan pada agama diharapkan manusia lebih arif dan bijaksana terhadap lingkungannya. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggak keberadaannya dalam suatu sumber daya tersebut sebagai unsur hidup. Jadi, jika unsur-unsur pencemar dalam suatu lingkungan sudah melewati batas baku mutu yang ditetapkan menurut undang-undang, maka lingkungan tersebut dikatakan telah mengalami pencemaran. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pengelolaan lingkungan. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini memberikan manfaat kepada teman-teman yang menyaksikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you.